Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah kami sultan al-wardi burhanu al-maqsud wujud karamuhu wa ihsanu wa sallallahu ala syahidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih memberi kita waktu, yang masih memberi kita kesempatan, yang masih memberi kita hidayah dan taufik yang begitu nyata, yaitu diizinkan kita untuk duduk di acara yang mulia, di malam yang mulia, di bulan yang mulia. Masih dikasih kesempatan kita untuk duduk di majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat, yang dimana kita berkumpul di sini tidak lain tidak bukan karena kita mencintai Nabiuna Muhammad, karena kita mengagumi Nabiuna Muhammad, karena kita berharap pandangan cinta dari Nabiuna Muhammad. Jadi banyak yang disampaikan sama Habib Farhan. Kita doakan Habib Farhan biar panjang umur, sehat walafiat, ditambahkan rezekinya, dipermudah rezekinya, diberkahkan ilmunya, dikuatkan dakwahnya, dicarikan jodoh dunia akhirat. Ngapain teriak-teriak nyebut Pak Boy, dirinya masih jomblo. Benar apa benar? Tadi bahasa apa ya Habib Farhan? Pak Boy. Lo ingat Pak Boy doang. Di bulan Sya'ban, di akhir bulan Sya'ban, yang insya Allah besok sudah memasuki Ramadan. Alhamdulillah, insya Allah umur kita nyampe sampai Ramadan akhir. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan kata Rasulullah syahrul umati, yaitu bulannya umatku kata Rasulullah, yang dimana sebagai umatnya Rasulullah dikali-kalikan lipat pahala di bulan Ramadan. Nafas kita aja dihitung zikir sama Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Tidur kita dibilang tasbih di bulan Ramadan. Tapi jangan engkau rusak bulan Ramadan dengan nafsumu belaka. Sudah bulan suci, pahala kita di plus-plusin, dikali-kaliin berpuluh-puluh kali lipat, tapi engkau jelek-jelekan bulan suci tersebut dengan perbuatan-perbuatan nafsu kita belaka. Memang setan itu mengajarkan yang enak. Setan mengajarkan kita yang enak. Pacaran enak. Bener gak? Pacaran enak, ku tahu. Lo bisa morotin cewek, yang cewek bisa morotin lagi. Bener gak? Bisa pegang-pegangan, bisa cemek-cemek, bisa anggur-anggur, grab-grab. Enak, setan mengajarkan yang enak. Tapi sesuatu hal yang perlu kita tahu adalah sesuatu yang kita lakukan di dunia akan ada pertanggungjawabnya di akhirat. Allah tidak pernah menyuruh kita menjadi orang baik, Allah tidak pernah menyuruh kita jadi orang jahat. Habis dilamar ya. Allah ini tidak pernah memaksa kita menjadi orang baik. Allah ini nggak pernah memaksa kita jadi orang buruk. Allah masih pilihan. Lo mau jadi yang baik, lo mau jadi yang buruk. Tinggal kita nih pilih.
Yang baik ikutin sunnahnya Nabi Muhammad, dikasih wasilah, dikasih cara, dikasih syariat, tinggal kita ikutin, kita belajar. Kalau nggak mau jadi orang baik, udah ditunjukin. Ada Abu Jahal, Abu Lahab, ada Fir'aun, ada Raja Korun zaman Nabi Ibrahim, ada iblis. Kita tahu sebenarnya iblis sama kita ini sebenarnya, kalau iblis tidak menggunakan satu kesalahan, yaitu kesombongan, iblis ini adalah para penghulunya malaikat dulu sebelum Nabi Allah, malaikat Jibril. Karena iblis ini dulu malaikat yang paling berkuasa, yaitu malaikat Azazil. Ini iblis. Saya cerita ini iblis. Karena kebanyakan sekarang orang sudah belajar, punya satu ilmu, udah sombong. Kalau kita menakar ibadah kita sama iblis, kita kalah sama iblis. Iblis beribu-ribu tahun, berpuluh-puluh ribu tahun hikmat sama Allah Ta'ala. Dan yang bisa memusnahkan nenek moyangnya jin, itu iblis. Dulu sebelum malaikat, dunia ini dihuni sama namanya Ba'dul Jan, nenek moyangnya jin. Ini dunia dirusak dunia sama nenek moyangnya jin. Yang bisa menyelamatkan dunia saat itu adalah malaikat Azazil. Allah menyuruh malaikat Azazil untuk memusnahkan Ba'dul Jan tersebut. Masya Allah, Azazil. Dan Allah menciptakanlah namanya Nabi Allah Adam, manusia pertama yang diciptakan sama Allah Ta'ala. Saat Nabi Adam diciptakan dari tanah yang paling baik di surga, Allah ini memerintahkan seluruh makhluknya bersujud kepada Nabi Allah Adam. Tapi ada yang nggak mau sujud, satu. Siapa? Azazil. Azazil bilang sama Allah Ta'ala, ya Allah, kenapa engkau menciptakan orang yang nanti bakal merusak dunia? Kenapa engkau menciptakan manusia? Karena aku yang lebih baik darinya. Dia dari tanah, ya Allah, saya dari api. Azazil. Saat itu pula dilaknatlah Azazil itu menjadi iblis saat itu juga sama Allah Ta'ala. Nauzubillah min. Ya. Dan saat dilaknatnya malaikat Azazil ini menjadi iblis, iblis ini meminta syarat sama Allah, meminta izin. Yang pertama, salah satunya adalah bakal menjerumuskan umat Adam, keturunan Adam, ke dalam neraka. Ini satu permintaan iblis kepada Allah Ta'ala. Allah mengizinkan, silakan. Kenapa? Bukan Allah jahat sama kita, tapi Allah tahu bahwa nanti umat yang paling baik adalah umatnya Rasulullah, yang insya Allah tidak akan tergoda dengan yang namanya iblis. Sallu ala Muhammad. Itulah Allah percaya dengan hambanya. Di situ hambanya Allah ditingkatkan derajatnya sama Allah Ta'ala. Jadi nggak takut Allah sama iblis. Allah percaya bahwa ciptaannya yang paling sempurna dari yang pada yang lain, yaitu manusia. Nah, iblis itu di mana? Iblis itu punya anak-anak yang namanya setan. Setan sama jin beda ya. Ini kebanyakan orang lihat pocong, wah ada setan. Salah. Orang melihat gondoruo ada setan, salah. Setan ini tidak terbentuk. Setan ini tidak punya wujud. Di mana setan? Mau tahu nggak lihat setan? Mau tahu nggak cara lihat setan? Mau? Ngaca. Kita ngaca setan. Setan di mana? Setan di dalam diri kita, yaitu ego, nafsu. Karena kata Rasulullah, di dalam hati kita ini ada 5. Yang pertama, maaf, ada anjing. Yang kedua, ada babi. Yang ketiga, ada setan. Yang keempat, ada malaikat. Yang kelima, ada hakim. Kenapa saya bilang begitu? Kita lihat, di dalam diri manusia ada anjing. Anjing ini sifatnya apa?
menggong. Manusia bagaimana? Manusia lebih dari anjing gonggongnya. Coba lihat yang tawuran kayak gimana. Wah ini ngomongin orang ini lebih daripada anjing menggonggongnya. Itu dalam sifat manusia. Yang kedua ada babi. Kenapa saya bilang ada babi? Manusia tidak akan pernah puas. Babi ini adalah hewan yang paling rakus. Bahkan kotorannya itu dimakan sendiri. Ini babi. Manusia bagaimana? Baru beli HP 1, HP keluar yang baru, pingin HP yang ini. Apalagi sekarang anak-anak kecil ngelihat temannya punya HP bagus, ngerong-ngerong minta sama orang tuanya, sampai orang tuanya dibunuh karena nggak ngasih HP. Rakus. Itu sifatnya manusia. Yang ketiga ada setan. Bagaimana ibadah kita? Apakah benar-benar ibadah kita sama Allah Ta'ala? Sholat kita terpaksa atau tidak? Puasa kita terpaksa atau tidak? Zakat kita terpaksa atau tidak? Sedekah kita terpaksa atau tidak? Ini setan. Terkadang bangun tidur, udah bangun, pas subuh udah bangun, bentar lagi lah 5 menit. Setan kan? Tahu-taunya bablas. Setan. Lagi puasa benar-benar lihat warteg minggir. Makan. Setan. Makanya kalau mau lihat setan tinggal ngaca. Yang keempat adalah malaikat. Nah, kita bagaimana caranya menjadi malaikat? Apa itu malaikat? Malaikat tidak punya nafsu. Yaitu adalah diri kita bagaimana caranya dipuji tidak tinggi, dihina tidak rendah, flat. Itu malaikat. Bagaimana kita bisa seperti itu? Dipuji kita tinggi, dihina kita biasa aja, jangan balas. Itu malaikat. Yang kelima yang paling penting adalah hakim. Kenapa hakim? Bisa meredam 3 sifat jelek tersebut. Nah, insya Allah kita semua menjadi hakim semua. Insya Allah kita jadi orang-orang soleh dan soleha semuanya. Nah, kita lihat di dalam diri kita sekarang. Dan pertunjukan dalam sekarang ini sudah dilihatin sama Allah Ta'ala. Yaitu kita lihat sekarang, yang duduk di majelis ini nggak semua orang. Dalam satu kampung ini nggak semua orang duduk di sini. Dalam satu kampung ini nggak semua orang nyumbang buat acara ini. Padahal dia mengaku umat Islam, mengaku nabinya Nabi Muhammad. Ini banyak yang begitu. Ngakunya capek karena kerja. Ngakunya ntar dululah ada sinetron Ikatan Cinta. Mau ngeliat Amanda Manopo. Jadi kasih sayang seseorang kepada Rasulullah digantikan dengan artis dunia. Makanya orang yang duduk di sini adalah orang-orang yang terpilih sama Allah Ta'ala dan diundang langsung sama Rasulullah SAW. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Jadi jangan takut. Orang yang duduk di majelis karena memang undangannya Rasulullah langsung. Dan kita semua ini lagi dipandang sama Rasulullah. Ya insya Allah kalau sudah dipandang sama Rasulullah pasti dilirik sama Allah Ta'ala. Kalau sudah dilirik sama Allah Ta'ala, hajat kita cepat dikabul sama Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Kita doain juga pimpinan DKI Mushola Ar-Rahman Bapak Ustadz Amil Saron. Saran apa Saron? Saran. Biar panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan di dunia dan di akhirat. Terus PLT Ketua Karang Taruna Kecamatan Kosambi Bapak Herdiansah Rok mana SE apa ya? Segondok Sarjana Ekonomi. Masya Allah, kita doain biar panjang umur, sehat walafiat, ditambahkan rezekinya, dipermudah segala urusan di dunia dan di akhirat.
terus Bapak RW 01 Bapak Mardian, kita doain biar panjang umur, sehat walafiat, ditambahkan rezekinya, dipermudah segala urusannya di dunia dan di akhirat. Ini RW doang, RT-nya nggak ada. Hah? Ke salon RT-nya? Kan biasanya ada RW, ada R. Kenapa dia RT gak ada? Kita doain Pak RT biar panjang umur, sehat walafiat, biar sehat, dimudahkan segala urusan di dunia dan di akhirat. Ini Masya Allah, salah satu contoh kampung terhindar dari bala adalah umarohnya dekat sama ulama. Umarohnya mau masih membuat acara-acara maulid seperti ini. Umarohnya masih mengizinkan pembacaan maulid, pembacaan ratib. Kita duduk bareng-bareng di sini, nggak takut sama yang namanya congorna. Corona. Lebih takut sama Allah Ta'ala daripada ciptaannya Allah Ta'ala. Ini baru bagus. Saya dukung umaroh yang begini, biar panjang umur. Karena sekarang pada takut. Wah nggak boleh, nanti ada kerumunan, ntar pada mati ya. Semua mati di tangan Allah. Mau ada corona nggak ada corona, tetap kita tetap mati. Mau kena corona, kena apa, tetap mati. Kalau udah umur tapi tetap kita harus pakai masker, nggak apa-apa. Gue lihat di IG ada masker ada cacingnya. Serem nggak? Pakai masker udah baik, atau ada cacingnya masuk ke hidung. Pakai masker, pakai ituan apa? Hand stresser apa? Malu saya. Biasa lidah orang Jawa begini dah. Itu terus disemprot apa? Desinfektan ya. Nah, iya itulah pokoknya. Orang yang paling gampang pada Rasulullah udah ngasih. Rasulullah udah ngasih cara, udah sunnahnya Rasulullah ada. Salafun soleh bikin kitab-kitab fikih. Di situ disebutkan untuk menjaga diri kita daripada virus dan bakteri, daripada penyakit, bahkan daripada gangguan sihir. Yang paling baik adalah kita menjaga wudhu. Yang namanya kalau sudah wudhu hilang dengan wudhu yang benar. Jangan lo bersihin hidung cuma gini-gini doang. Dihirup itu air, terus dikeluarin, hilang tuh congorna. Iyalah itulah pokoknya ya. Ini banyak ibu-ibu yang cantik-cantik, Masya Allah. Insya Allah ibu-ibu kita ini ibu-ibu solehah semuanya. Ibu-ibu yang taat sama suami ya. Jangan gerendam terus bu. Di bulan Ramadan istri itu harus menjamu suami yang baik. Ibu ya. Jangan cuma bakwan doang bu. Masakin yang baik. Selalu masak. Masya Allah, saya masakin dong bu. Bu, ibu-ibu ada nggak nih? Bu, belum ngantuk. Benar. Suami kesian itu nungguin di rumah itu. Suaminya ngaji nggak? Tidur. Tendang bu. Jangan. Dan kebanyakan di bulan Ramadan ini banyak yang salah. Saya mau ngasih sesuatu hal yang kadang kita lakuin, dan yang kita lakuin ini membatalkan puasa kita. Kalau kita kerja pagi atau sekolah pagi, kalau mandi, kebanyakan kita mandi pagi-pagi saat bulan Ramadan, kepala kita dibasah, nggak boleh. Enggak, jangan. Kalau mandi di bulan Ramadan, kalau masih dalam waktu puasa, itu dari leher sampai ke badan. Kalau kepalanya diguyur, batal.
Karena kalau ada air masuk ke dalam lubang hidung, ke mulut atau ke kuping, batal. Ingat, ini banyak yang ngelakuin nih. Mandi kalau masih dalam bulan puasa, kalau pagi hari masih waktunya puasa, dari leher sampai ke kepalanya kapan, Beb? Ntar nunggu azan maghrib lo cemplungin itu kepala. Mau sampai subuh lagi nggak apa-apa. Ingat, nggak boleh. Pokoknya kalau mandi, ini banyak yang kejadian soalnya. Yang mau berangkat kerja, mandi guyurin kepala, batal. Dari leher sampai badan. Lo sabudin nggak apa-apa, baik-baik. Biar wangi. Kepala nggak usah. Kecuali mandi sunnah di hari Jumat. Mandi sunnah di hari Jumat boleh membasuh kepala, nggak masalah. Karena jatuhnya itu mandi besar. Tuh, satu-satunya mandi yang boleh dalam puasa mengguyur kepala saat mandi sunnah Jumat. Sama mandi junub. Mandi junub boleh. Beb, kan kalau puasa nggak boleh bergaul dengan suami atau istri. Boleh kalau sudah buka. Misalkan nih lagi sahur, suaminya kebelet, udah nggak tahan, dia namanya nafsu syahwat yang kita nggak tahu, benar? Ibu buka baju, astagfirullahaladzim. Pokoknya begitu dah. Terus ketiduran capek, bangun jam 7 sudah puasa ya. Nah, mandi junub nggak apa-apa, karena wajib. Untuk sholat juga harus mandi junub kalau kita masih ada najis, itu nggak apa-apa. Tapi kalau tidak selain itu nggak boleh, batal puasanya kalau kita mandi guyurin kepala. Itu kebanyakan yang begitu. Terus di bulan puasa jangan sampai kita ini tidur doangan. Ini anak-anak muda banyak. Beb tidur kan dibilang pahala, beb ibadah, iya. Tapi jangan buat alasan kita nggak sholat. Percuma puasa kalau tidak sholat. Puasanya benar diterima, tapi nggak ada amalannya, nggak ada pahalanya. Oh, puasa tidak sholat, puasanya diterima sama Allah Ta'ala, tapi tidak ada pahala. Karena sholat adalah sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Kalau sholat kita benar, semua amalan kita benar. Dan zaman sekarang anak muda banyak yang begitu tuh. Wah, Bib, buat apa saya sholat? Saya masih kotor, saya masih sombong. Buat apa saya sholat? Sholat saya nggak bakal diterima. Jangan bilang begitu. Sholat kita nggak tahu diterima atau enggak. Tapi karena sholat, insya Allah kita mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Ta'ala. Dan begitu juga perempuan, kebanyakan kalau pakai kerudung bilang begitu. Saya belum siap, Bib. Saya masih kotor, saya masih suka ngomongin orang, makanya percuma saya pakai kerudung. Budu. Beda hukum yang namanya pakai kerudung menutup aurat wajib. Nggak ada urusan dengan ngomongin orang, nggak ada urusan dengan tidak ibadah. Lebih baik pakai kerudung tapi masih ngomongin orang daripada udah ngomongin orang nggak pakai kerudung lagi. Nah, ini kebanyakan kita anak-anak muda merusak ini. Makanya kalau jadi umatnya Rasulullah, cinta sama Rasulullah, jangan pernah merusak semua sunnah-sunnahnya Rasulullah. Cinta sama Rasulullah? Cinta sama Rasulullah? Benar. Tadi suruh Abi Farhan ngapain? Putusin pacarnya. Teriak-teriak lagi. Putusin pacarnya. Saya nggak bisa teriak. Dia jomblo sih. Saya doain yang pacaran biar nggak nikah-nikah. Yang perempuan ngamin. Iya, saya doain yang pacaran HP-nya rusak. Saya doain yang pacaran biar HP-nya hilang. Saya doain yang pacaran biar nggak nikah-nikah. Insya Allah Saya
Saya doain yang nggak pacaran dapat jodohnya dunia akhirat. Wala taqrabu zina, mendekati zina nggak mau. Saya tanya sama perempuan, cantik-cantik, masya Allah. Jadi nggak mau pulang ya. Yang perempuan, yang remaja, yang perawan, ada nggak? Banyak. Pacaran nggak? Bohong ah. Bener, nggak pacaran? Pacaran nggak? Saya mau tanya yang pacaran. Ini pasti ada yang pacaran, saya yakin. Banyak nggak? Karena pacaran juga di mari. Banyak nih yang pacaran di mari. Saya mau nanya yang perempuan, saat kalian pacaran, kalian nurut nggak sama cowoknya? Saya nggak nanya main cowok dulu, saya nanya main perempuan. Nurut nggak? Setengah-setengah katanya. Jujur lagi. Setengah-setengah. Tapi ngechat tetap yang. Kalau chatannya nggak dibalas sama lakinya, galau. Hah? Bener gak? Kalau disuruh video callan, mau. Bener gak? Jujur aja, jujur ah. Nah. Pas video callan nggak pakai kerudung. Ini banyak yang lupa. Nauzubillah min. Putusin Masih sekolah apa udah nggak sekolah? Kalau yang namanya masih sekolah, fokus sama sekolah. Nggak mungkin orang pacaran masih sekolah niatnya buat nikah. Pasti cuman buat dibilang, woi saya pacaran dong. Jangan, karena yang paling terluka nanti perempuan. Benar. Laki-laki ini buaya darat semua. Woi. Sama saya sih. Saya laki-laki, tapi saya udah nikah alhamdulillah. Saya nggak pacaran. Saya nikah juga nggak pacaran. Saya nikah kenal ketemu keluarganya langsung nikah. Itu laki-laki yang benar. Ingat yang perempuan, kalau yang namanya laki-laki yang benar tidak akan merusak orang yang dia cintai. Iya. Sekarang lo ketemu perempuan, saya mau nanya sama yang perempuan. Kalian pasti ketemuan dong. Bener gak? Pegangan tangan gak? Bohong. Pasti. Boncengan nggak naik motor? Mungkin. Ini saya nanya sama yang perempuan ya. Kalau yang laki jawab berarti bencong. Kalau dijemput sama lakinya naik motor pasti lo boncengin. Kalau udah boncengan pasti tuh laki nikmat karena punggungnya hangat. Benar nggak? Jangan jujur aja jujur. Tuh, direm mendadak katanya. Aduh, adiknya nggak buka air. Ingat gitu. Yang paling ternodai ada perempuan. Yang paling tercela nanti adalah perempuan. Kalau misalkan laki-laki, maaf ya Allah, mudah-mudahan di sini orang-orang soleha semuanya. Laki-laki hanya ingin memuaskan nafsu saat dekat sama perempuan. Ini pasti. Kalau sudah kejadian tahu bulat, melendung, ya. Kalian kasih kehormatan kalian kepada laki-laki karena terbuai dengan omongan-omongan surga. Saya bilang omong-omongan surga. Sayang, aku nggak bakal ninggalin kamu. Kamu itu hidup mati aku. Itu. Kalau sudah kejadian,
kabur. Pasti kabur. Dan kalian stres. Gila, bunuh diri deh. Nauzubillah min. Banyak kejadian yang seperti ini. Insya Allah yang di sini orang-orang soleh, makanya putusin pacar. Kalau emang nggak mau diputusin, bilang sama pacarnya, nikahin saya sekarang. Lah bener. Buat ibu-ibu sama bapak-bapak yang punya anak perawat, kalau bisa seminggu sekali atau setiap hari cek HP-nya. Lebih baik. Cek HP-nya, lihat ini perempuan anak perawan kita ngechat sama siapa. Kalau ada di situ ada my lovely, my lovely, kan biasanya begitu. Ya, putusin ya Allah. Saya doain yang nggak pacaran biar dapat jodoh dunia akhirat, cepet dapat jodohnya. Nah, saya sekarang mau nanya sama yang laki-laki. Gue yakin lo mau buaya darat semua dah. Gue yakin saya seyakin-yakinnya. Yang jomblo paling 10 orang di mari. Yang pacaran tolong, kalau kalian benar-benar memang pecinta habaib, pecinta Rasulullah, jangan lempar kotoran ke dalam mukanya habaib. Jangan melempar kotoran dosa ke mukanya Rasulullah. Putusin saya doain biar jadi orang-orang soleh semuanya. Karena apa? Amarumah aman ahab. Seseorang akan dibangkitkan nanti dengan yang dicintainya. Jangan sampai cinta ke Rasulullah itu terbuai, terhilangkan dengan cinta-cinta dunia. Kalian lebih membela perempuan atau yang perempuan lebih membela laki-laki daripada Rasulullah. Banyak yang begitu. Banyak. Kamu milih majelis apa aku? Ya. Banyak kayak begitu. Makanya putusin sekarang, karena kita cinta sama Rasulullah. Apalagi ini mau Ramadan, jangan hilangkan Ramadan, kesucian Ramadan, keberkahan kita dengan yang namanya ngabuburit. Paham? Lo ngabuburit cuman hilangin waktu yang harusnya kalian berzikir, yang harusnya kalian qiraatul Quran. Karena kita mencari berkah di bulan Ramadan, lo rusak yang namanya ngabuburit. Udah ngabuburit pelukan sama cewek. Nauzubillah min. Ada yang begitu? Banyak. Banyak. Siapa? Oh, di belakang. Yang mana? Wah, ini adiknya Masya Allah nih. Yang mana nih? Tunjuk. Ya saya biar Amin suruh ke panggung. Jangan merusak. Karena di bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah. Insya Allah kampung ini kampung yang paling berkah. Insya Allah kampung ini kampung yang diridhoi sama Allah Ta'ala. Insya Allah kampung ini adalah kampung yang hilang dari balanya Allah Ta'ala. Insya Allah ketua RT-nya, warganya semua disehatin sama Allah Ta'ala. Insya Allah warga di sini ditambahkan rezekinya sama Allah Ta'ala. Insya Allah warga sini dilancarkan rezekinya sama Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Jam berapa nih? Jam 11. Ya, udah jam 11 udah malam ya? Ini 1 bis. Pagi. Sampai jam berapa? 1. Subuh. Saya lihat amplopnya dulu. Kalau isinya tebelan, baru saya sampai subuh nggak apa-apa. Kalau tipis mah ya, buat beli anggur ya kurang. Tapi yang terintinya adalah kita semua insya Allah diberkahi sama Allah Ta'ala, diberkahi sama Rasulullah SAW. Mumpung masih di bulan Sya'ban dan besok adalah bulan Ramadan, perbanyak sholawat kepada Rasulullah. Mumpung di akhir bulan Sya'ban, insya Allah hajat-hajat kita dikabul sama Allah Ta'ala. Kita bareng-bareng angkat tangan, kita bareng-bareng qasidah bareng-bareng untuk mendapat keberkahan di bulan Ramadan. Kita sambut bulan Ramadan dengan qasidah kita. Syirillah ya Ramadan, syirillah ya Ramadan.
Sallu ala Muhammad. Tak akan lepas diri kita dari sebuah dosa. Tak ada akan lepas diri kita dari sebuah dosa. Setiap hari pasti kita membuat dosa. Setiap hari kita membuat kesalahan. Setiap hari kita berbuat sesuatu hal yang tidak diridhoi sama Allah Ta'ala. Apapun itu, sadar tidak sadar atau mau tidak mau. Karena seluruh Bani Adam ada tempatnya dosa. Saya punya dosa sendiri, kalian juga punya dosa sendiri. Semua kita umat berdosa. Tapi alhamdulillah, pendosa yang paling beruntung adalah pendosa yang masih diingatkan bahwa Allah itu Maha Pemaaf. Seluruh pendosa yang paling mulia adalah pendosa yang masih mau beristighfar sama Allah Ta'ala, masih mau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dan kita semua ini adalah pilihannya Allah Ta'ala yang insya Allah kita semua adalah ahli surganya Allah tanpa hisab. Kita semua adalah ahli surganya Allah tanpa hisab. Kita semua pulang dari sini dihapuskan seluruh dosa kita. Amin. InsyaAllah pulang dari sini orang tua kita, diri kita, saudara kita dihapuskan dosanya sama Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Pesan saya di malam ini ada cuma satu. Tingkatkanlah kecintaanmu kepada Nabi Muhammad. Jangan terbuai dengan dunia. Karena dunia ini tempatnya fitnah. Dunia ini tempatnya dosa. Dunia ini tempatnya hina. Maka ada satu kitab Ta'limut Ta'lim disebutkan bahwa di dunia ini adalah tempat yang paling hina dan pecintanya adalah pecinta yang paling hina di antara yang hina. Itu di kitab tersebut. Seorang syair, seorang penyair menyairkan dunia itu adalah tempat yang paling hina dan pencintanya adalah penghina dari para yang paling penghina. Nauzubillah min. Maka kita jangan hubud dunia. Insya Allah kita selamat dunia akhirat. Dan yang terpenting ya Allah, izinkanlah kami di malam ini, ya Allah yang hadir di sini, insya Allah pulang dari sini kita tidur, kita istirahat, mimpi kita didatangin sama Rasulullah SAW. Karena yang paling mulia Rasulullah, yang paling indah mukanya Rasulullah. Bahkan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sayyidul Ratib Al-Attas dalam kitabnya Al-Qirtas disebutkan, saya tidak mau masuk surga kalau dalam surga tersebut saya tidak bertemu dengan Rasulullah. Kenapa beliau bilang begitu? Karena yang paling baik, yang paling nyaman, yang paling indah di antara surga adalah bertemu dengan Rasulullah SAW. Insya Allah mata kita walaupun dalam mimpi diizinkan melihat Rasulullah SAW. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Dan di bulan Ramadan ini jangan lewat, jangan putus sholawat. Karena 100 kali sholawat kita diganjar beratus-ratus ribu pahala sama Allah Ta'ala. Banyakin lisan kita. Ini alhamdulillah kita di sini duduk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Tadi kita baca ratib, baca maulid ya. Udah mahlul qiyam? Belum. Habis ini kita mahlul qiyam bareng-bareng, kita berdiri yang hikmat. Saya bilang kita habis ini mahlul qiyam, kita berdiri yang hikmat. Ada satu cara di mana hajat kita cepat dikabulkan sama Allah Ta'ala. Ini kalau mau jadi hajat kita saat mahlul qiyam, jangan ngobrol, jangan ngerokok, berdiri semuanya, dan di dalam hati kita ini sebut nama Rasulullah dan niatkan hajat-hajat kita. Mau yang hajat dunia, mau yang hajat apa, insya Allah cepat dikabul sama Allah Ta'ala. Karena apa? Saat mahlul qiyam adalah kita menyambut Rasulullah SAW datang kemari. Baik kita baca mahlul qiyam bareng-bareng yang hikmat, karena hari sudah malam juga. Jangan ngobrol, duduk berdiri nanti yang rapi. Kita sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi fa inna qarbuha wa du'yal habib ala nabi samawati wal arduna wa man bi'inna bitarjib wa amdarul
الوجود إلهي على أهل الوجود تعشي وألسنة الملائكة بتسري للعالمين داعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله Allahu Akbar subhanallah الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر قدرتك ثبت بنا هذا المشهور يبرز حوره كاملا في عالم الشعور نورا فارق كل نور صلى الله عليه وما على من أتم الله عليه نعمة من بقوة الأمة أن يعذر عند ودع الأمة تعنيسا لجنبها المسعود ومسارقة لها بعاجز مات الممدود فأدرت بتوفيق الله زيد الجن مريم وسيدة آسيا وما هنا من الحور عينين من قسم الله له من الشر في القسمة الوافية وعاد الوقت الذي رتب الله على عذوره وجود هذا المولود فبلغ سبع كمال من النور أنعمون وبرز الحميد المحمود منعما لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه Saya tadi bilang kalau makhluk yang rapi, jangan dorong dong. Semuanya biar dapat semuanya baca yang rapi, yang hikmat. Karena Rasulullah datang, kita tunjukin bahwa kita umatnya Rasulullah yang benar-benar cinta sama Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat Allah alaika.
Jemur enggak? Oh bukan, siap. Bukber nggak tahu kapan. Tergantung Bapak Galang. Nah, lo ngomongnya Bapak Galang lah. Insya Allah di malam ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Taala, mendapat kecintaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah yang hadir di sini kita sekali lagi kita doain biar panjang umur, sehat walafiat, ditambahkan rezekinya, dipermudah rezekinya, dipermudah segala urusannya di dunia dan di akhirat. Yang belum dapat jodoh dapat jodohnya, yang lagi lari kerja dapat kerjaannya, yang lagi bisnis sukses bisnisnya, yang lagi kerja dinaikkan pangkatnya, ditambahin gajinya. Pokoknya biar yang baik-baik buat kita semuanya. Yang terpenting insya Allah mimpi kita ditatengin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku mengaku Tuhan wa Nabi min qabli la ilaha illallah.
وسلم